You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, hari ini kami boleh datang di hari perhentian yang Kau berikan. Kembali kami rindu firman-Mu akan menuntun hidup kami, mengarahkan pemikiran kami, untuk boleh menjadi seperti yang Tuhan mau. Kami sungguh berserah agar dalam waktu ini Tuhan yang sekali lagi menyapa kami dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, Gembala Agung kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Selamat pagi teman-teman, selamat hari Minggu. Kita bersyukur boleh beribadah sama-sama di minggu pagi ini. Tema yang diberikan kepada kita hari ini adalah Our Life for His Sheep. Kembali kemarin kita sudah belajar banyak hal tentang apa artinya menjadi gembala. Dan hari ini kita akan fokus kepada apa yang Yesus sampaikan. Kalau ayat ini begitu berkesan buat saya karena memperhatikan dua bagian awal ya. Perhatikan ini. Keep watch over yourself and all the flock. Jagalah dirimu, jagalah seluruh kawanan. Jadi ternyata bukan hanya menjaga kawanan domba Allah. Makanya kemarin kita sudah banyak bicara bagaimana kita sendiri bertobat dari dosa, hidup benar, karena menjaga diri kita, menjaga kawanan domba. Lalu dikasih tahu begitu ya, bagaimana kawanan domba itu miliknya Allah. Jadi itu bukan milik kita. Jangan sombong merasa bahwa orang yang kamu gembalakan itu milikmu. Tidak, itu kawanan domba milik Allah. Nah karena itu waktu belajar tentang hal ini, kemarin kita sudah lihat tentang gembala yang jahat di perjanjian lama. Maka Yesus menjadi teladan seorang gembala yang sejati dan baik. Yesus harusnya menjadi teladan kita. Tentu tidak ada dari kita yang memimpin dengan sempurna, tetapi biarlah kita punya satu gambaran sebagaimana Tuhan Yesus sendiri memberikan teladan. Firman Tuhan yang akan kita baca hari ini dalam Yohanes pasal yang ke-10. Kita akan melihat ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Ya, mari kita membaca bagian ini kembali bergantian. Saya akan baca ayat 1, yang perempuan baca ayat 2, yang laki-laki baca ayat 3. Jadi saya, lalu yang perempuan, lalu yang laki-laki ya. Baik, kita akan mulai, saya mulai ayat 1. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup
dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya, tetapi merenungkan dalam hidup kita, melakukannya, dan bahkan membagikannya. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa kali di dalam kitab Injil Yohanes, Yesus memperkenalkan istilah yang disebut "Aku adalah". Paling tidak di dalam bacaan yang kita tadi baca, ada dua yang muncul. Aku adalah pintu, lalu kemudian aku adalah gembala yang baik. Nah, sehingga kalau kita nanti menggali, saya hanya kasih pengantar karena waktu yang terbatas, supaya kita sama-sama nanti bisa memperhatikan apa artinya Yesus sebagai pintu. Dialah yang melaluinya saudara dan saya diselamatkan. Dan demikian juga waktu bicara tentang gembala yang baik. Nah, ini menarik untuk memperhatikan. Beberapa penafsir mengatakan Yesus harus menjelaskan konteks gembala dengan tepat kepada orang-orang masa itu. Gambaran gembala yang baik dan jahat itu muncul kemarin di Yehezkiel 34 ya. Kalau teman-teman baca Yehezkiel 34, muncul kata gembala yang baik, lalu kemudian gembala yang jahat. Nah, di zaman Yesus, gembala itu termasuk profesi yang rendah secara strata sosial. Jadi makanya Yesus pun perlu menegaskan ya, bahwa dia adalah bukan gembala biasa, tetapi istilahnya gembala yang baik. Kenapa? Karena umumnya konsep orang tentang gembala itu pekerjaan kasar. Itu pekerjaan yang rendah. Bahkan sebuah tafsiran mengatakan kalau waktu itu ada perkara di pengadilan, kalau yang jadi saksi adalah gembala, kesaksiannya tidak diperhitungkan. Anggaplah ada tabrakan domba misalnya gitu ya, waktu itu, lalu yang menyaksikan gembala. Nah, di pengadilan kesaksiannya tidak diperhitungkan. Ini menunjukkan betapa rendahnya. Dalam hidup sosial dia punya strata yang rendah. Lalu yang menarik lagi di dalam hidup keagamaan. Karena ya, kalau kalian pelajari, yang namanya gembala ini kan selalu harus bareng domba. Karena domba ini hewan yang kemarin abang bilang ya, nggak mungkin difoto sendirian. Domba itu harus selalu ditemani gembala. Jangan lupa, dia kuat makan. Makan, padang rumputnya gundul. Harus makan lagi. Gembala bawa lagi, pergi padang rumput yang lain. Maka gembala itu terus ikut. Gundul lagi, pergi lagi cari. Sampai itu bisa balik lagi ke padang rumput yang awal. Itu bisa sekitar 1 bulan, baru sini sudah tumbuh lagi. Dan dombanya ikutan begitu makan ya. Nah, jadi gambaran itu membuat yang namanya gembala jauh dari hidup religius. Dia gak bisa ikut partamiangan ya. Gak bisa dia datang rutin ibadah. Kenapa? Dia selalu harus bersama dombanya. Itu yang membuat kita menyadari tidak gampang Yesus menggunakan ilustrasi gembala. Dia harus memberikan hal yang sangat-sangat jelas. Ini mengutip perjanjian lama, tetapi juga memberikan wawasan yang baru. Maka kalau kalian perhatikan, ada gambaran kontras yang diberikan.
Kalau kalian perhatikan dari bacaan kita tadi, yang dikontraskan itu dua ini. Jadi sebenarnya bukan hanya gembala yang baik dan yang gak baik, tetapi gembala yang memiliki domba, itulah gembala yang baik. Dan gembala upahan, gembala palsu atau upahan. Itu yang kalian akan temukan sebenarnya sepanjang membaca tadi. Ya. Nah, ada beberapa ciri dari gembala yang baik, dan ini kontras dengan gembala yang tidak baik. Nanti teman-teman lihat di Alkitabmu. Yang pertama, cirinya, nah, domba atau gembala yang baik memasuki kandang dengan cara yang benar. Coba lihat di ayat 1 tadi ya. Menarik, dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Ini yang pertama ya. Kalau dia gembala yang baik, maka dia adalah pintu kepada kawanan dombanya. Dan ini pintu itu biasanya kebuka satu arah ya. Nah, Yesus menggambarkan, coba lihat ayat 7. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Jadi dia pintu ke domba-domba itu, tetapi juga domba-domba itu melalui dia menemukan padang rumput. Jadi itu pintu yang bisa kebuka dalam dan keluar. Menunjukkan bahwa Yesus adalah jalan yang sah dan benar untuk masuk dan keluar. Jadi kalau kalian perhatikan ya, masuk dan keluar, ini menunjukkan integritas dan keabsahan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, dia adalah gembala yang mengenal domba-dombanya. Apa yang dimaksud dengan mengenal domba-dombanya? Ayat yang ketiga, coba lihat lagi ayat yang ketiga ya. Sorry, abang gak tulis di atas, kalian bisa lihat. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-dombanya mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntun keluar. Saya usul aja, kalau kalian ada YouTube nanti cari ya. Saya lihat sebentar nama filenya atau nama shepherd listening, sheep listening to their shepherd. Nanti cari ya di YouTube, sheep listening to their shepherd. Saya lupa tadi, harusnya saya download videonya supaya kita bisa tonton bagaimana domba itu tahu suara gembalanya. Nanti kalian bisa perhatikan, Yesus tidak hanya tahu nama dombanya, tapi juga mempunyai hubungan pribadi dengan mereka. Kalau teman-teman adalah pemimpin kelompok kecil, orang yang dipercayakan memuridkan, kiranya kita mengenal juga. Saya tadi cerita semalam, saya sudah kenal pemuridan kelompok kecil sejak saya SMA. Dan karena kami di daerah, biasanya lebih akrab memang ya. Jadi kami kelompok kecilnya pun keliling rumah. Hari ini di rumah teman si ini, besok di mana begitu ya. Dan waktu saya datang ke Jakarta, di Depok misalnya, waktu saya studi di UI, ya agak sulit ya. Jadi pengenalan kita kadang terbatas. Saya ingat ada satu adik kelompok kecil saya tinggalnya di daerah Cilincing. Dan zaman itu tuh ya masa lalu ya, itu susah kendaraan. Dan dia memilih tidak kos. Jadi kami kelompok kecil janjian jam 8, nah dia paling tidak setengah 6 harus jalan dari rumah. Nah saya nggak terlalu paham waktu itu ya, saya anak daerah tinggal di Depok ya, kita udah janjian jam segitu, lu datang dong jam segitu ya. Jadi beberapa kali ya saya marahin begitu ya, kamu kok datangnya telat gitu. Karena kadang-kadang datang sudah hampir jam 9 gitu, karena dia telat dari rumah. Waktu akhirnya satu waktu saya dapat kesempatan ngunjungin rumahnya dia, barulah saya sadar, wow, jauh banget untuk konteks waktu itu ya. Kendaraan, dulu kereta itu di Depok, sudah ada kereta api dari dulu ya. Tapi kereta itu dulu tuh datangnya berkala ya, kala datang kala enggak.
Terus kalau sekalinya datang udah penuh sesak ya. Di dalamnya ya masa-masa lalu tuh kami naik sama ayam, sama kadang-kadang ada kambing gitu ya. Jadi kalau naik kereta itu wah benar-benar perjuangan ya. Sehingga dia biasanya naik bus. Nah naik bus itu lebih lama lagi begitu. Nah pengenalan kita kepada orang yang kita pimpin itu menjadi satu hal yang penting. Kalau kalian mau menjadi gembala yang baik, belajarlah mengenal dombamu. Lebih jauh lagi kalau kalian perhatikan, suara domba atau suara gembala maksud saya itu dikenali. Masih ingat abang bilang kemarin ya, kekuatannya domba ada di telinga, di pendengarannya. Domba-domba mengenal suara gembala dan mengikutinya. Sementara mereka akan lari dari suara yang tidak mereka kenali. Ini menunjukkan otoritas dan kepercayaan yang dimiliki Yesus. Dia bukan hanya dikenal, tetapi juga dia adalah seorang gembala itu seorang yang dikenali dombanya, mengenal dombanya dan suaranya begitu dikenal. Makanya mengerti itu baca Mazmur 23 itu jadi beda ya. Coba ingat lagi Mazmur 23 ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Lalu digambarkan, ia membaringkan aku, berarti cukup makan ya, di padang yang berumput hijau. Ia menuntun aku ke air yang tenang. Nah barulah saya waktu baca, oh domba itu penakut teman-teman. Kupingnya bisa dengar, tapi dia penakut. Matanya gak bisa lihat dengan jelas, sehingga bahkan minum air pun gembala harus tolong ke air yang tenang. Kalian bayangannya gimana tuh? Cari air yang tenang, nggak gampang. Palestina itu kan daerah yang airnya juga tidak selamanya, tidak semuanya sangat berair. Jadi yang menarik waktu saya baca kalimatnya, penjelasannya, seringkali gembala itu bahkan membuat seperti tanggul ya, dam. Yang anak teknik ngerti ya, kalau ada rintangan yang dikasih, jadi kalau ini airnya beriak-riak ya, taruh rintangan maka air yang kesini akan mengalir lebih tenang, betul ya? Nah itu yang dilakukan gembala supaya domba mau minum. Domba ini banyak banget maunya, udah bodoh banyak lagi maunya ya, persis kayak kita. Minumnya pun harus dibawa ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Lalu kalimatnya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Sudah rabun masuk lembah kekelaman, kloplah ya. Tapi dia gak takut, kenapa? Engkau besertaku. Perhatikan gambaran yang dikasih. Gadamu, gada itu untuk pukul hewan buas ya. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Coba bayangin gimana tongkat menghibur. Nah ternyata ada kebiasaan gembala akan mengetukkan tongkatnya. Sehingga domba meskipun tidak lihat gembalanya karena rabun, lembahnya begitu gelap, selama dia masih dengar ketukan dari tongkat gembala, itu menghiburnya. Kekuatan di telinga mereka bisa nikmati karena gembala itu benar-benar hadir berjalan bersama mereka. Menariknya domba-dombanya itu katanya ya, kalau nanti kalian cek di YouTube dan segala macam, gembala itu hafal loh nama domba. Saya mikir aja ya, hafal nama kalian ini susah ya. Untung kelompok kecil itu kelompok yang tidak terlalu besar ya. Jadi kita gampang hafal nama anak ya. Tapi saya membayangkan gembala kenal dombanya masing-masing. Nah waktu saya baca keterangannya ya ternyata ada yang misalnya si burik misalnya ya. Si timpang mungkin ada yang begitu ya. Tapi kan gak mungkin kan kalau semua burik begitu ya. Jadi ternyata gembala itu bisa menyebutkan dengan nama misalnya itu siapa yang datang? Nanti yang lain yang datang.
Itu benar-benar mereka tahu. Nanti lihat di YouTube ya, cuma 2 menit. Ada orang yang panggil domba, oh nggak datang tuh domba. Begitu gembalanya, oh datang dari sana, semua datang ya. Nanti cek di YouTube-nya tadi, sheep listening to the shepherd. Saya pikir Tuhan, kenapa gambaran itu ya? Kalau kita dipercayakan jadi gembala bagi domba-domba Allah, maukah kita juga meneladani Yesus ya? Yang kenal mereka. Suara kita juga adalah suara yang menyatakan otoritas Allah bagi orang-orang yang kita pimpin. Ada satu kalimat yang menarik di ayat 16. Coba baca lagi ayat 16 ya. Itu sedikit agak unik kalau kita perhatikan. Mari baca ayat 16 di bagian kita. 1, 2, ya. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Para penafsir sepakat bahwa ini Yesus sedang berbicara. Keselamatan dari Yesus bukan hanya buat orang Yahudi, tetapi juga bagi orang bangsa-bangsa lain. Dan Yesus sudah mengatakan hal itu. Ini menunjukkan inklusivitas dan rencana keselamatan yang tidak terbatas hanya untuk orang Yahudi. Kalau kalian bisa paham ya, yang Bang Niko bilang kemarin, itu menjadi satu hal yang di dalam anugerah Tuhan kami nikmati waktu ada di UI. Untuk siapakah PO ini? Kadang kita langsung mikir PO untuk orang Kristen. No, PO hadir untuk semua mahasiswa. Kristen itu cuma strategi kita. Kalau misalnya, maaf ya, ada yang berjilbab mau ikut kelompok kecil, boleh nggak? Harusnya boleh dong. Loh kalau dia mau ikut? Oh nggak boleh, maaf. Ini untuk kalangan sendiri, biasa gitu ya. Memang akan cukup awkward di UI misalnya tiba-tiba ada yang ikut. Dan itu terjadi di generasi saya. Ada satu anak yang mau ikut dari agama yang lain. Kenapa? Dia tertarik melihat kita kumpul-kumpul di lantai 2 gedung F kalau di FISIP ya. Sehingga dia bilang gitu, ngapain sih? Karena dia biasanya nungguin temennya ya. Ini satu adik kelompok kecil yang ini perempuan. Dia itu suka nungguin teman baiknya kelompok kecil. Terus dia bilang, lu ngapain sih sama kakak itu? Kalau mereka kan istilah mentoring ya. Iya, mentoring. Tapi kok enak, ulang tahun lu dikasih kado. Jadi dia pengen ikut tuh, kelompok kecil. Akhirnya dia sempat ikut beberapa kali. Tapi ketika diketahui oleh kubu sana, satu musola nyerbu dia. Untuk mengembalikan domba mereka yang hilang. Aduh, cuma waktu saya menyadari, iya ya, sebenarnya kan kandangnya, ya kalau Tuhan panggil ya nggak apa-apa juga. Ada satu adik yang pernah tertarik dengan kekristenan, dia aktivis dari musola di kampus kami. Akhirnya kita nggak ikutin kelompok kecil, tapi dipertemukan dengan saya. Kami sempat belajar MHB sampai 5 bab kalau nggak salah. Di mana? Dia bilang, bang jangan di kampus, mengerikan. Saya dikenal. Wih, terkenal juga lo ya. Dan akhirnya kami kelompok kecil di halte. Bukan kelompok kecil ya, berdua. Saya ingat tuh di halte UI di depan. Dia bilang malam-malam aja bang. Jadi kami malam-malam pakai senter-senter gitu ya. Berdua belajar MHB. Pernah di kampus dia bilang, abang naik duluan nanti saya nyusul supaya nggak ada yang lihat. Tapi di situ saya jadi sadar ya, daya tarik persekutuan itu bukan hanya buat orang Kristen. Dan Tuhan mau juga memanggil mereka. Tentu kita harus dengan cara yang wise, yang bijaksana ya. Tentu tidak selamanya, tidak semuanya langsung mungkin bisa ikut. Apa kita perlu bentuk kelompok di luar kampus kalau ada teman-teman kita yang tertarik seperti itu. Dan saya sudah melihat dan pernah membimbing yang seperti itu ya. Walaupun akhirnya dia sekarang mengakunya dia balik ke agamanya, tapi paling tidak firman Tuhan sudah pernah dia dengar ya. Firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia. Waktu itu teman-teman di kampus katakan saya sudah alumni. Dia bilang abang bisa tolong gak bimbing dia. Oke, ayo.
Tapi begitu ya, dia minta ketemunya di halte, gelap-gelap, malam-malam. Pokoknya jangan pernah di kampus supaya tidak kelihatan sama teman-temannya. Tapi itu menunjukkan kepada kita bahwa kekristenan bukan eksklusif harusnya. Yesus tidak pernah turun dari surga lalu pakai papan ya. Maaf untuk kalangan sendiri, ada gitu. Tuhan Yesus, kita yang bikin papan itu. Sehingga seolah-olah PO hanya untuk orang Kristen. Saya tidak tahu ya, mungkin secara survei kalian bisa lihat dalam 10-15 tahun ke belakang, apakah ada orang non-Kristen yang datang dan kenal Tuhan lewat kehadiran PO kita? Saya ulangi pertanyaan saya. 10-15 tahun ke belakang, kalau kalian bisa trace, berapa banyak orang non-Kristen yang mau datang dan tertarik dengan kekristenan karena melihat hidup anak-anak PO di kampus? Kiranya kita, meskipun hanya menjangkau yang Kristen, tapi ini bukan organisasi hanya untuk orang Kristen, tapi untuk semua orang. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan pakai kita lebih jauh lagi ya. Banyak kali kita kayak jago kandang ya, padahal Tuhan sendiri bilang ada loh dari kandang lain. Tapi yang kadang-kadang gak siap kitanya. Nah, bagian terakhir yang saya mau fokus adalah ini. Gembala yang baik adalah gembala yang memberi kehidupan yang kekal dan berkelimpahan. Ini tentunya hanya Yesus yang bisa kasih ya. Tidak ada dari kita yang bisa kasih hidup kekal buat adik-adik yang kita pimpin. Berbeda dengan pencuri. Pencuri itu siapa? Pencuri itu bisa gembala upahan, bisa memang pencuri yang datang akan memanfaatkan domba-domba itu. Saya pikir di sini terkait semuanya. Perhatikan programnya pencuri. Program pencuri itu 3M teman-teman ya. Pencuri datang, apa programnya? Mencuri, membunuh, membinasakan. 3M. Siapakah pencuri? Itulah gembala palsu, gembala upahan. Dengan program 3M. Yang paling rindu mereka hancur, mereka binasa. Siapa itu? Di balik semua pencuri itu sebenarnya ada si iblis. Perhatikan 1 Petrus mengatakan, nanti kita akan bahas lagi sesudah ini. Yuk kita baca sama-sama ayat 8 dan 9. 1, 2, ya. Sadarlah. Dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu semua saudaramu di seluruh dunia. Sadarlah, lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa. Dan ini bukan hanya dialami di satu generasi. Setiap generasi mengalami bagaimana si iblis ini akan berusaha begitu rupa. Maka bagi kita, hai gembala-gembala yang baik, gembala-gembala yang mau meniru Kristus, kerjakan bagian kita. Karena kalau tidak, ini yang terjadi. Iblis sedang berjalan. Kita sibuk cari orang ikut kelompok kecil. Iblis sibuk cari orang untuk jauh dari hidup yang benar. Lihat programnya gembala yang baik. Virus protection. Bisa diklik dulu, saya nggak bisa lanjut kalau itunya belum hilang. Thank you. Lihat programnya gembala. Aku datang, kata Yesus, supaya mereka mempunyai hidup. Loh, bukannya mereka sudah hidup? Tetapi hidup apa yang Yesus tawarkan? Adalah hidup yang kekal. Dan bukan hanya itu. Kalimatnya, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Perhatikan terjemahan BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini. Pencuri datang hanya untuk mencuri, untuk membunuh, dan untuk merusak. Tetapi aku datang supaya manusia mendapat hidup. Hidup berlimpah-limpah. Menarik sekali Injil Yohanes bicara tentang hidup. Alkitab Perjanjian Baru banyak bicara tentang hidup. Paling tidak dalam tulisannya Yohanes. Yohanes menulis Injil Yohanes. Yohanes menulis surat Yohanes. Yohanes menulis kitab Wahyu.
yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Sehingga perhatikan, kata life is one of John's characteristic concept in his writings. Sehingga bisa perhatikan di Injil Yohanes 36 kali muncul kata hidup, di Wahyu 17 kali, di Yohanes 1 Yohanes 13 kali. Padahal 1 Yohanes itu kitabnya singkat ya. Hanya 5 pasal kalau tidak salah. Sehingga kita bisa simpulkan ya, hidup apa yang dimaksud Yohanes? Ini kan cara menafsir ya, supaya mereka mempunyai hidup. Lalu hidup apa? Nah, saya sih sepakat ini hidup yang kekal. Dari penafsiran. Termasuk kalau kalian perhatikan Injil Yohanes, ini Yohanes 3:16 ya. Di akhir Injil Yohanes, perhatikan tujuan Injil Yohanes ditulis. Ayat pasal 20 ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Injil Yohanes tidak dicatat sekadar catatan, tetapi itu kitab penginjilan. Semua dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus Mesias Anak Allah, dan kamu beroleh hidup di dalam namanya. Sehingga saya menyimpulkan, saya sepakat dengan para penafsir yang berkata, life in John's characteristically refers to eternal life. That is the gift of God through His Son. Pendeta John Piper mengatakan kalimat ini. Abundant life is not about having stuff. Jadi bukan hidup berkelimpahan dalam hal materi semata-mata. Kalau Tuhan berkati materi, puji Tuhan. Tapi kalau tidak, itu pun bukan hal yang aneh. It is about having peace, having joy, having God. Maka mari jadi gembala yang baik. Bukan karena kamu bisa kasih hidup kekal, tetapi supaya kamu memperkenalkan mereka kepada gembala agung yang bisa membawa kehidupan yang kekal bagi mereka. Maka kita lihat kontrasnya ya. Gembala upahan palsu, itulah si iblis dan antek-anteknya. Tujuannya mengambil segalanya. Tetapi Yesus, gembala yang baik, Dia memberikan segalanya. Pertanyaannya, apa yang Yesus berikan supaya kita mengalami hidup yang kekal? Tadi kita baca Yohanes 10 ayat 10 ya. Menariknya kalau kalian juga lihat di Alkitab cetak, itu ada perbedaan paragraf. Nah makanya bagus kalau kalian PA mesti lihat yang gak ada paragrafnya. Bagaimana supaya hidup yang kekal itu? Yesus katakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya hidup dalam segala kelimpahan. Tapi bagaimana supaya mereka mempunyai hidup? Maka ini ciri gembala yang baik. Gembala yang bersedia memberikan nyawanya, the best of him. Salah satu ciri paling menonjol adalah kesediaan Yesus untuk memberikan nyawa demi domba-dombanya. Menunjukkan kasih dan pengorbanan yang tiada tara. Yohanes 10 ayat 10. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Kadang kita lupa baca bawahnya. Bagaimana caranya supaya kita mempunyai hidup? Ada pribadi yang memberikan hidupnya. Yohanes 10 ayat 11. Apa? Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Teman-teman, kamu mau lihat hidup orang bertumbuh? Maukah engkau memberi hidupmu? Yesus datang supaya kita memiliki hidup. Tapi untuk engkau dan saya memiliki hidup, Dia kasih hidupnya. Itu hukumnya. Mari baca sebentar Yohanes 15. Karena Yesus mengulangi kalimat yang mirip dengan yang ada di Yohanes 10 ya. Yohanes 15 ayat 13 dan 14. Kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang hukum yang ada, yang Tuhan sendiri nyatakan.
bahwa untuk menghasilkan hidup harus ada yang memberikan hidupnya. Untuk membawa pertumbuhan perlu ada pengorbanan. Jangan mimpi lihat murid-murid yang bertumbuh di kampusmu, punya iman, punya kasih, punya pengharapan, kalau tidak ada dari saudara dan saya yang mau memberi diri untuk melayani mereka. Memberi diri berarti berkorban, memberi waktu, memberi uang, memberi tenaga. Tidak ada ya dari kita yang saya pikir karena mimpin kelompok kecil sampai harus mati ya. Ada? Kakak kita juga gak bilang, "Kak, abang mati dong, baru saya bertumbuh." Mungkin yang dia minta cuma waktumu, perhatianmu, telingamu untuk mendengarkan cerita mereka, keluhan mereka. Karena itu ayat ini akan menutup khotbah saya. Ayat yang saya renungkan cukup lama dan terus menggelisahkan saya, karena Yesus sendiri berkata demikian. Mari baca sama-sama. Yohanes 12 ayat 24, 1, 2, ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, tetapi jika ia mati. Yesus mengatakan kalimat ini. Ini prinsip alam. Benih harus jatuh, mati, barulah menghasilkan hidup. Sayangnya UI nggak punya pertanian ya. Karena pertaniannya UI adalah IPB di masa lampau. Jadi kita nggak punya lagi fakultas pertanian. UI tidak punya fakultas kependidikan karena di masa lampau UNJ lah kependidikannya UI. Jadi makanya kita nggak ada jurusan guru ya. Tetapi perhatikan, prinsip pertanian ini sama. Kalau dia tidak mati, dia tetap satu biji. Maka perhatikan kalimat ini. Kematian yang menghidupkan. Jangan pernah berharap hidup kita berbuah banyak. Jangan pernah harap hidup kita berbuah banyak jika kita tidak rela dan tidak siap untuk menjadi benih yang mati. Saya jujur harus katakan, kalau kalian tidak mau memimpin kelompok kecil, tidak siap, tidak sedia, nggak apa-apa juga kok. Yang rugi itu kamu, bukannya Tuhan, ya. Kadang-kadang kan kayak kita ngemis banget ya sama PKK ya. Please dong, tolong dong, ayo dong. Tapi sebenarnya saya pikir ngapain sih? Sebenarnya kalau dia nggak mimpin, yang rugi dia, bukan Tuhan. Tuhan sudah kasih kesempatan loh. It's a privilege from God. Makanya kalau ada yang bilang, "Bang, yang siap jadi PKK cuma 3, nggak apa-apa, asal setia dan mau mati." Kalau 10, 15 jadi PKK, 20, tapi semua waktu jalan kelompoknya, kita terus, seksi kelompok kecil terus berdoa, "Tuhan, kapan orang ini harus dipecat?" Tapi Tuhan bilang, "Gak usah kau pecat, sudah aku pecat duluan. Aku gak rela domba-dombaku dipimpin oleh orang yang tidak komitmen. Kalau kau punya hal yang berharga, kau percayakan sama orang yang tidak sungguh-sungguh. Mau?" Saya sih enggak. No. Udah, saya ambil lagi deh. Tentu ini sangat sarkas ya kayaknya ya. Tapi bagi saya, Tuhan mau. Ini bukan proyek main-main. Kita nggak sedang main kelompok-kelompokan. Kamu jadi PKK-PKK-an ya, aku AKK-AKK-an ya. Nanti kita kelompok-kelompok kecilan ya. No, it's a good thing. Karena itu caranya Tuhan untuk membangun dunia ini. Sehingga pertanyaan saya di akhir khotbah ini, apa yang saudara rindu untuk berikan? Ya bukan nyawa ya, jangan mati ya. Tapi apa yang saudara rindu untuk berikan supaya orang lain mengalami hidup kekal dan hidup yang berkelimpahan? Maukah engkau kasih waktumu? Maukah engkau kasih yang terbaik? Kadang-kadang kita harus berkorban dan tidak semua orang akan punya pengorbanan yang sama. Kenapa? Kapasitas kita juga beda-beda. Saya harus mengorbankan beberapa hal, termasuk hal-hal yang saya suka, karena kondisi waktu itu saya tidak punya kapasitas untuk itu. Contoh ya, masuk UI, saya senang nyanyi, ya udah ikut Paragita. Saya anak Paragita angkatan saya waktu itu, dan kemudian ikut sampai pelantikan dan seterusnya, ya sana saya suka. Tapi kemudian waktu saya menjalaninya, waktu itu Paragita latihan di Salemba. Saya tinggal di Depok. Latihannya hari Minggu pagi.
Dan saya waktu itu nggak bisa lagi persiapan, kami mau ke Wina, ke Austria untuk konser. Dan kemudian bergumul juga kan, mau ada audisi segala macam. Dan ada satu titik ketika saya mulai juga di kampus, mulai ikut kelompok kecil, dipercayakan jadi PKK juga. Saya harus bisa memilih. Bukan karena, ya ada teman saya bisa jalanin dua-duanya. Cuman waktu itu saya harus katakan saya tidak sanggup. Dan kemudian saya juga sadar setiap kali hari Minggu latihan dari Depok naik kereta ya. Kereta yang berkala tadi ya, kalau ada kalau enggak itu ya. Bisa kadang-kadang kita nunggunya lama, baru datang, naik, wah udah desek-desekan. Sehingga pulang latihan jam 2 sampai ke Depok jam 3, jam 4. Saya udah kecapean dan kadang-kadang skip gereja. Sudahlah, Tuhan capek juga begitu ya. Lalu kemudian saya juga sadar uang kiriman orang tua terbatas. Naik kereta bolak-balik walaupun itu ya. Terus kadang mesti makan siang di Salemba karena hari Minggu. Duit semua tuh teman-teman. Dan waktu saya hitung-hitung, wah kalau saya mau aktif di PO mungkin saya harus lepas salah satu. Nah itu yang saya lepas. Padahal itu juga mimpi saya. Saya senang ya teman-teman udah persiapan ke Austria. Saya akhirnya mengatakan no, saya tidak ikutan. Memang gak sampai mati sih, tapi melepaskan hal yang mungkin itu juga jadi sesuatu yang saya mau dan saya suka. Tapi saya ingat ya, Tuhan kayak bilang gini ya, aku bisa gantikan kok apa yang hilang padamu. Dulu di generasi saya udah ditakut-takutin tuh. Ntar kalau pasar bebas, lu mesti pokoknya jago bahasa. Kalau udah masuk pasar bebas ke Indonesia, nanti bayangin tuh tukang sapu orang bule misalnya. Saking bagusnya mereka kerja. Jadi waktu itu tuh anak generasi kami di UI tahun 90-an itu kayaknya harus ambil les bahasa Inggris. Beberapa ambil di sastra gitu ya, di FIB ada les, ada yang ambil bahasa Cina, ada yang ambil bahasa Jerman gitu ya. Jadi teman-teman saya itu kalau kita ngobrol semuanya les di LIA. Zaman itu ya les di LIA. Nah kadang-kadang karena kita kuliah padat, jadi mereka lesnya Sabtu pagi tuh ya. Dari jam 7 sampai jam 11, ambil yang 4 jam les di LIA. Saya juga mau ya, karena saya juga takut nanti kalau lulus terus kemudian gimana-gimana gitu. Akhirnya saya pikir-pikir, hitung-hitung, wah duitnya gak cukup. Jadi saya gak bisa les LIA. Saya lesnya di LAI, Lembaga Alkitab Indonesia gitu ya. Saya ingat banget, kenapa? Karena hari Sabtu pagi, abang ikut kelompok PA di UI. Akhirnya Sabtu pagi saya ikut kelompok PA di UI bersama beberapa teman waktu itu. Dan kayak Tuhan bilang gini ya, apa yang kamu mimpikan tapi kamu gak sanggup, aku bisa kok gantiin ya. Teman-teman, saya belajar bahasa Inggris dari mana? PKK saya itu seneng banget buku bahasa Inggris. Jadi Tuhan kasih seorang PKK yang rajin memberikan artikel bahasa Inggris. Dan setiap kali mau kelompok kecil dia udah fotokopiin, baca. Nah disitulah saya mulai nerjemahin gitu ya, ini apa artinya. Jadi akhirnya saya bisa belajar dari situ. Saya les di LAI, teman-teman saya les di LIA, tapi Inggris saya nggak ketinggalan juga kok. Tuhan gantikan dengan caranya ya. Tentu kita juga mesti usaha. Jadi waktu itu saya akhirnya sadar, iya ya, ternyata Inggris gue nggak jelek-jelek amat kok gitu ya. Teman-teman tes TOEFL, ya saya sadar saya terbatas, anak kosan dari daerah, saya nggak sanggup tes TOEFL waktu itu. Harus bayar sekian dan saya pikir ya sudahlah. Tapi itu lagi ya anugerah Tuhan ya. Saya akhirnya dapat kesempatan S2 di Inggris. Tanpa pernah les Inggris formal, tanpa tes TOEFL. Jangan tanya gimana ya. Jadi saya ke Inggris S2 tidak pernah tes. TOEFL-TOEFLan saya nggak tahu. Jadi kalau ditanya TOEFL abang berapa saya juga nggak tahu gitu ya. Tuhan pertemukan saya dengan rektornya. Dia datang ke Indonesia. Terus dia bilang, saya udah 3 tahun cari beasiswa waktu itu untuk studi teologi. 3 tahun cari nggak dapet gitu ya, sehingga saya udah desperate. Nah, ini salah satu sekolah yang saya pernah korespondensi. Tiba-tiba dari sana kirim, rektor kami mau ke Indonesia, kamu bersediakah menemuinya?
Ya, saya pikir ya mau ketemu aja gitu ya. Ternyata dia ketemu. Kenapa kamu nggak lanjutin daftar di tempat kami? Pak, mahal. Saya nggak dapat beasiswa gitu ya. Dalam bahasa Inggris tentunya ya. Nggak bisa Pak, saya nggak dapat beasiswa. Saya ingat banget tuh dia datengin saya, terus dia ajak ngobrol. Kenapa kamu tidak daftar lebih lanjut? Oh, saya nggak bisa. Pertama, duit saya terbatas. Saya cari beasiswa nggak dapat. Terus kemudian dia ngomong gini. Kalau saya yang kasih beasiswa gimana? Serius loh. Bener nih, 3 tahun saya ngejar beasiswa, terakhir dikejar beasiswa. Gimana? Kalau saya yang kasih, ada Pak. Saya bilang, saya udah baca website kampusmu, nggak ada tuh beasiswa. Ya iya, kita bikin hari ini. Ternyata dia ke Indonesia, ada yang ngasih dana untuk nyekolahin orang Indonesia ke sana. Jadi waktu itu dia lagi nyari saya, dia mau nanya, mau nggak beasiswa yang belum ada namanya itu? Jadi saya bilang, namanya apa? Dia bilang, kamu bikin proposal ya, aplikasi untuk apply beasiswa ini. Terus saya bilang, namanya apa Pak? Ayo kita pikirin namanya ya, apa ya bagusnya namanya ya. Saya tuh sampai tercengang gitu ya. Oke, namanya bikin aja nama sekolah saya, Radcliffe Indonesia Scholarship. Kami bikin bersama namanya. Kamu coba perlengkapi syarat-syaratnya. Dia ketemu saya bulan Maret. Semester baru mulai Juni. Dia bilang, kamu kirim semua, kamu lengkapin syarat-syaratnya. Saya bilang, Pak, saya nggak pernah tes TOEFL, mahal. Kalau saya nggak yakin sekolah, nggak dapat beasiswa, ngapain tes gitu ya. Terus dia ngomong gini, I can understand your English. Hah, beneran lo? Oke, ya udah, TOEFL-nya lewat aja, I can understand your English. Terus apa lagi? Kesehatan, oke, ada dokter, kamu cari cek kesehatan. Terus saya bilang lagi nih, dasar ya, udah desperate sama ini ya, Pak, kalau saya kirim ke Inggris itu 2 minggu loh baru sampai ke kamu. Sementara deadline-nya akhir Maret. Kita ketemu sudah minggu terakhir Maret. Nggak bisa nih. Kalau saya kirim pasti telat nyampe sana. Nih orang ngomong, rektor saya, ya udah kamu titip saya aja, saya yang bawa. Saya ke Bandung besok, kira-kira lusa siap nggak aplikasinya? Siap Pak. Benar teman-teman. Dia yang bawa aplikasi saya ke sana. Kadang-kadang saya mikir gitu, Tuhan, saya nggak pernah ikutin yang memang karena saya waktu itu tidak punya kapasitas, tidak punya uang untuk tes dan segala macam. Tapi Tuhan bisa gantikan lah ya. Tidak semua memang ceritanya seindah ini ya. Kadang-kadang Tuhan juga kasih kesempatan yang tidak ada duit sama sekali. Tapi itu jadi satu hal yang saya yakin. Waktu kita berkorban untuk membawa hidup kita melayani Tuhan dan sesama, Tuhan gak pernah hutang apa-apa sama kita. Amin. Kita kadang cuma mau penuhin CV kita supaya pernah ikut ini, pernah ikut ini, pernah ikut ini. Saya kadang-kadang kalau lihat CV, apa sih CV saya? Waktu itu teman saya pernah nanya ya, perlu nggak saya tulis? Pernah jadi pengurus PO di CV? Tulis, saya bilang. Benar, dia dapat kerjaan gara-gara itu. Jadi kan waktu dia tulis CV ya, kadang-kadang kita mau penuhi dengan yang bagus-bagus ya. Oh, English debate, apa debate gitu ya, betul semua ya. Bosnya waktu itu waktu lihat gini, hah? Kamu pernah jadi pengurus PO? Apa itu? Oh, saya dulu ketua tim buletin FISIP UI. Oh, begitu. Berapa orang yang kerja di bawah kamu? Saya punya tim 10 orang Pak. Ada penulis, ada editor, ada yang ilustrator. Oke, di kantor ini kamu langsung ya, saya percayakan pimpin 10 orang ya pegawai. Hah? Naroknya itu. Kamu bangga gak sih pernah jadi pengurus PO, jadi PKK? Tulis itu di CV-mu. That is one of the great thing. Sekarang kamu masuk kantor mana aja, prinsipnya apa? Harus ada mentoring. Nah, kelompok kecil itu mentoring yang efektif. I have mentored 3 students and 2 of them become a leader. Wih, kita sih gak bangga sih jadi PKK ya. PKK tuh rasanya aduh pemimpin kamar kecil. Sorry coy. It's a good thing. Ada juga waktu itu kita bercanda sama di kelompok kecil saya. Tulis di situ. Apa yang kau lakukan? Di kampus saya membangun kerajaan Allah. Masukin CV. Wih, apa itu? Nanti itu menarik buat CV-mu ya.
Coba lihat CV sekarang apa yang menarik? Cuma outline-nya, layout-nya, nanti fotomu di sini, pakai jas begitu, ngadep samping, jangan ngadep depan terlalu biasa. Tapi isinya cuma debate ini, debate itu, pernah jadi panitia ini, panitia itu. Di PO ini kita selalu underestimate. Berapa banyak yang bangga jadi PKK? Berapa banyak yang bangga pernah jadi AKK? I have been mentored by a senior who really give his life for me. Sayangnya, kita tidak melihat pekerjaan pelayanan kepada kerajaan Allah sebagai sesuatu yang high achievement. Semoga banyak CV yang berubah nanti ya. Karena kalian sudah mulai bangga. Kamu jadi apa? Wah, saya jadi mentor. Ada 3 orang yang saya mentor pribadi. Sampai mereka jadi pemimpin lagi. Wow, di kantor ini kami butuh orang seperti kamu. Ya, udah, masuk. Oke, teman-teman. Kenapa kamu dan saya ada? Saya harus katakan, saya bisa berdiri di sini karena ada orang-orang yang kasih hidupnya untuk menolong saya. Ada Paulus yang hadir untuk Timotius. Maka pertanyaan atau refleksi saya hari ini ya. Siapa Paulus? Siapa pemimpin kelompokmu? Siapa mentormu? Kadang-kadang tidak langsung dimentor dalam kelompok kecil ya. Bisa jadi ada orang yang mementor kamu pribadi. Maka ingat, mari sejenak bersyukur untuk mereka. Bersyukur untuk ketaatan mereka, jawab panggilan Tuhan untuk memuridkan kita. Ambil waktu minggu ini, kirim pesan. Say thank you. Mungkin kamu belum pernah lakukan. Say thank you. Makasih abang. Makasih kakak pernah kasih waktumu buat saya. Terima kasih saya ada saat ini. Karena Tuhan pakai engkau. Engkau bukan PKK yang sempurna. Tapi Tuhan pakai kamu untuk aku. Waktu lihat ada abang kakak senior di sini, saya juga bersyukur buat kalian gitu ya. Yang angkatannya udah tua-tua tapi tetap hadir buat adik-adik. Ada Bang Roy, ada Bang Victor, ada Kak Abed, ada Kak Golo, ada kakak-kakak yang lain lagi saya nggak sebut nama-namamu. Tapi kehadiran mereka orang-orang yang Tuhan pakai menolong kita. Pernahkah saya thank you? Mari ya, ambil waktu, mungkin kirim message singkat. Selamat hari Minggu abang kakak, thank you untuk waktu yang kau berikan memimpin aku. Tapi kemudian ke depan, nah siapa Timotiusmu? Hal apa yang saudara rindu doakan untuk pertumbuhan rohani Timotiusmu? Di akhir sesi ini, abang ajak untuk pertama, bersyukur untuk Paulus yang Tuhan pakai buatmu. Mungkin bisa ada 1 Paulus, ada 2 Paulus. Saya tuh beberapa ya. Kemarin ada PKK saya dari siswa, ada pemimpin kelompok saya dari mahasiswa. Tapi yang kedua, doakan juga Timotius yang Tuhan akan percayakan apa kerinduanmu bagi mereka. Mari tunduk kepala, ambil waktu ini untuk berdoa sebentar. Tuhan, terima kasih kami ada dalam rangkaian kasih karunia-Mu. Terima kasih kalau kami hari ini boleh ada, boleh melayani, karena Tuhan pakai beberapa orang atau 1 orang Paulus yang memberi hidupnya, waktunya, persiapan-persiapannya untuk memuridkan kami.
Tolong kami hari ini bersyukur, melihat cinta Tuhan yang besar kepada kami, sehingga Kau membangkitkan orang-orang yang Kau pakai membimbing kami. Dan karena itulah Tuhan, kami juga mau sungguh-sungguh memberi diri, membimbing generasi ini, supaya akhirnya mereka bertumbuh dan makin kenal Tuhan. Sekali lagi terima kasih. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman, tapi sungguh jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.